Halo guys, kali ini kita dapat pasien Cosmos Blender CB281G. Ini blender baru, edisi lebaran. Kita lagi pulang kampung di rumah nenek. Pas mau ngeblender nggak mau nyala katanya. Oke, kita cek ya guys ya, kita buka dulu. Ini masih baru. Mangkoknya, terus mesinnya. Kayaknya sebenarnya nggak ngaruh sih kalau udah digoreng. Emang baunya kayak gitu sih. Ini sebenarnya masih baru ya guys ya, tapi coba nggak mau nyala katanya. Nah, ini sebenarnya ada rahasia, ini belum tentu rusak ini guys. Nanti saya kasih tahu ya. Kita colokin dulu. Ini kabelnya ya, nyambung ke blender. Ini katanya kalau dipencet nggak mau nyala guys. Tuh, nggak nyala kan? Ternyata, nah ini dia. Sebelumnya saya jelasin dulu. Ini udah saya bongkar tadi guys. Karena saya begitu nggak nyala kan, otomatis saya cek mesinnya ya. Baru kok bisa rusak. Tapi kita lihat. Ini saya nggak punya obeng sih. Tadi obengnya minjem. Mesinnya tuh masih baru banget. Masih baru banget. Saya nggak bisa buka karena nggak ada obeng. Tapi masih baru banget. Saya yakin banget dia nggak ada masalah dengan apa namanya dinamonya ya. Gulungannya tuh masih baru banget. Oke, masalahnya di mana? Nah, ini dia. Jadi ternyata di mesin blender yang ini tuh ada switch on off, ada ini tombol on off, low, high, off ya kan. Nah, tombol ini tidak akan berfungsi kalau switchnya, mana switchnya? Ah, ini dia, yang kecil ini, kelihatan ya yang putih ini. Kalau ini tidak kepencet, ntar kita cari sesuatu dulu. Kalau switch ini tidak terpencet, maka tombol on off ini tidak berfungsi. Sebenarnya ini didesain sama pabriknya buat pengaman ya, supaya tidak pas lagi pas lagi masalah tuh nggak pas lagi lupa udah kecolok tapi ini belum kepasang, ini nggak pencet-pencet dan ini nggak muter-muter, itu belum siap, gitulah intinya ya. Finalnya belum dicolokin ya guys. Nah, coba lagi. Tuh nggak bisa ya guys ya, nggak bisa. Tapi kalau kita pencet switchnya, nah kita onin sini, itu udah on ya. Nah, kalau switch ini dipencet nyala. Tapi ini jadi ribet nih, karena kalau masang mangkok ini nggak pas, dia nggak mau nyala. Kalau masang mangkoknya nggak pas, dia nggak mau nyala. Kenapa? Karena switchnya nggak ketekan. Coba kita tes dulu ya. Ini nyala nggak ya? Tuh kan nggak nyala. Kenapa ini kalau nggak mau nanti ditekan? Ini makan ya. Tuh kan. Ini kalau nenek-nenek yang make repot nih guys. Kalau begini nih guys, switch ini bikin rumit jadinya. Tapi di sini ada keterangan sih, puter apa segala macam, lepasin. Cuma kalau nggak pas repot. Nah, ini ada tanda putih. Ininya pas masangnya. Oh, nyala. Kan? Tapi kalau dia miring aja, dia nggak mau nyala. Kalau begini nyala. Kalau dia diputer dikit. Nah, gitu ya. Oke. Selesai masalahnya ya, teman-teman. Jadi dia kalau ini switch ini nggak ketekan, sekali lagi, kalau switch ini nggak ketekan, tuh
ditekan gitu, dia tombol ini nggak bakal berfungsi. Jadi kalau dia nggak mau nyala bukan berarti rusak, tapi ininya belum pas. Jadi ini harus dipasin posisinya. Slek, kalau udah klek bisa nyala. Nah, gitu ya. Yang kecil? Yang kecil mah nggak bisa, suka nggak dipakai. Yang kecil itu karena dia nggak berat, jadi kurang neken. Jadi suka nggak dipakai, memang yang nggak bisa. Nah, coba mana mangkok yang kecilnya. Jangan dipakai. Nah, kemudian yang sering bermasalah katanya kalau pakai mangkok yang kecil. Kita coba ya. Kalau pakai mangkok yang kecil, itu bisa. Bisa. Jadi Dari posisi itu. kemungkinan sama ya. Problemnya di belum pas nih. Ini ada tanda panah. Ini kan ada tanda panah. Ini ada 2 tanda panah nih. Ini tanda panah 1. Sorry. Tanda panah 1, 2. Posisikan di salah satu. Pasin di panahnya. Baru diputar. Yakin dia kekunci. Kita coba di sebelahnya. Yang tanda panah 1. Pasin, putar ke kunci. Udah nyala. Nah, kalau enggak pas tanda panah, nanti muternya enggak pas. Misalnya nih, di sini. Tuh, nggak bisa, harus diputer-puter, susah masuknya. Kalau begini nggak bakal nyala tuh. Tuh, kalau dia masih goyang aja nggak bakal nyala. Tuh, kalau dia nggak ngepas, nyala, itunya loncat. Tapi kalau dikunci, itu doang sih masalahnya teman-teman. Tapi kemungkinan berat kalau ini udah ngepas tapi nggak nyala juga, kemungkinan besar ini juga nggak kepencet. Kenapa? Ini lebih enteng nih dibanding ini. Ini berat, jadi dia neken tuh switch ketekan. Kalau yang ini enteng. Sebenarnya jadi ribet sih pakai switch ini. Kalau ini punya saya di rumah, switch ini pasti saya buang. Saya langsung kesini aja, jadi nggak ribet harus ngepasin. Cuma ada resiko. Ya nggak begitu sih. Resikonya nggak begitu berat. Cuma kadang-kadang kalau nggak ada switch itu, ini kan ada gear nih guys. Ini kan ada gear. Kadang-kadang kalau dia belum pas sudah nyala, itu yang bikin gear di bawah ini nih suka gampang aus, gampang rusak. Itu makanya didesain ada switch. Jadi kita pastikan dulu ngepas, tanda panah pas, masukin, puter, nyala. Jadi begitu ya ibu-ibu. Selamat lebaran.